guys, my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki입니다. Kali ini aku bakalan bahas tentang minimarket di Korea, yaitu 편의점. 편의점. Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu apa sih bedanya minimarket di Korea sama di Indonesia dan juga tips-tips bahasa Korea yang bisa dipakai di minimarket. Oke, jadi gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi minimarket di Korea Selatan tuh ada banyak banget mereknya. Yang aku sering lihat itu ada CU, karena di Gwangju itu banyak CU. Terus ada 7-Eleven juga. Jadi di depan kampus aku tuh ada yang minimarket 7-Eleven. Terus ada juga GS25. Dan kalau aku ke Seoul kemarin sih aku lebih banyak ngelihat si GS25 gitu. Cuman kalau di Gwangju, di tempat aku, apalagi di kampus aku tuh di dalam itu ada CU. Keluar dikit itu ada 7-Eleven. Terus kalau keluarnya tuh lewat jalur belakang, ya itu ada GS25. Jadi pokoknya banyak banget minimarket di Korea. Waktu itu aku pernah dengar dari siapa ya, aku lupa. Dia bilang kalau misal di Korea itu kayak tiap belokan gang itu pasti ada minimarket. Jadi sebanyak itu minimarket yang ada di Korea. Nah, ini aku bakalan ngasih tahu di dalamnya minimarket Korea itu kita bisa ngapain aja sih. Nah, yang pertama yang paling penting adalah kalian itu bisa beli T-money di situ. T-money buat kalian yang belum tahu itu adalah kartu transportasi. Kalian bisa pakai itu buat naik bus, bisa buat naik subway, bisa buat naik taksi juga ya. Tergantung, kadang ada taksi yang bisa nerima T-money, ada yang enggak gitu ya. Pokoknya kartu transportasi. Nah, ini kalian bisa beli di minimarket Korea. Nah, jadi beli di minimarket nanti ada banyak tuh pilihannya tergantung dari minimarketnya. Kadang ada minimarket yang dia itu jualnya cuman gambar-gambar yang basic banget. Kadang ada yang lucu-lucu. Terus kadang juga ada yang jual BTS atau Blackpink. Waktu itu aku dateng ke yang Seoul ya, yang deket di Myeongdong kalau nggak salah. Itu tuh ada Blackpink sama BTS. Terus yang di deket kampus aku itu ada yang jual Red Velvet. Nah, jadi tergantung dari 편의점nya ya. Jadi kalian bisa nanya dan lihat dulu. Biasanya itu kalau T-money itu dipasang di dekatnya kasir, tapi kalian nggak perlu nanya ke kasirnya. Jadi kayak deketnya apa ya? Kadang ada yang deketnya kayak es krim gitu atau deketnya kasir. Nah, kalian cek di situ. Kalau misal T-money yang kalian mau itu nggak ada, ya udah ganti gitu. Ada minimarket yang dia itu nggak masang T-money-nya, tapi kayak di dalam kasirnya gitu. Nah, kalian bisa nanya ke kasirnya, ada T-money enggak gitu. T-money가 있어요 gitu. T-money가 있어요. T-money가 있어요 gitu. Nah, nanti si kasirnya bakalan ngasih tahu. Cuman biasanya kalau disembunyiin kayak gitu tuh kayak nggak lucu gitu loh guys. Kayak T-money-nya itu nggak lucu, jadi nggak worth it untuk dibeli. Jadi kayak gitu ya, kalian bisa beli. Kalian juga bisa beli di tempat kayak Artbox gitu. Artbox itu adalah toko yang isinya barang-barang lucu-lucu gitu ya. Nah, kalau di situ dia jual T-money yang lucu-lucu aja. Jadi harganya lebih mahal gitu. Cuman kayak itu tergantung preferensi kalian. Kalau T-money aku yang pertama itu gambarnya apa ya? Ryan. Gambarnya itu Ryan. Sebelum yang Ryan itu gambar itu tuh polos, aku lupa deh. Jadi kayak polosan gitu. Terus habis itu aku ganti Ryan karena yang sebelumnya itu ternyata nggak bisa dipakai di Seoul. Terus aku ganti Ryan itu akhirnya bisa dipakai di Seoul dan di mana-mana. Tapi ternyata hilang. Terus habis itu aku ganti yang aku beli di Artbox. Jadi yang gambarnya hiu. Kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa beli T-money di situ dan juga isi T-money di situ. Jadi buat kalian yang belum lihat video aku yang di sebelah sini tentang transportasi dan segala macam, di situ kayaknya aku bahas tentang cara ngisinya juga, bahasa Koreanya gimana dan segala macamnya tentang transportasi. Jadi jangan lupa untuk cek ya. Selain kalian bisa isi T-money, kalian juga bisa beli kayak minuman es gitu ya di Korea. Jadi aku bakalan pop up kalau aku nemu foto atau videonya dari orang gitu ya. Di sini kalian bisa gampang banget tinggal dibuka terus dimasukin misal kayak kopi gitu ya. Dia udah ada gelas-gelas yang isinya es gitu dan itu praktis banget dan cocok banget buat summer. Terus juga ada untuk winter, kalau pas winter lagi dingin banget ya, kalian bisa beli minuman yang hangat-hangat. Biasanya kan kalau misal minuman tuh adanya yang di kayak
kulkas gitu ya, tapi di minimarket Korea itu juga ada yang kayak kulkas kecil tapi itu untuk yang hangat. Nah kemarin kayaknya aku nggak terlalu ngeliatin itu di minimarket deket asramaku ada apa enggak, tapi biasanya ada. Nah kayak gitu. Terus selain itu juga seperti biasa lah ya, minimarket kan pasti jual kebutuhan sehari-hari. Jadi mulai dari makanan, snack-snack, terus sabun, shampoo, conditioner kan juga ada. Nah tapi biasanya itu kalau aku shampoo sama conditioner itu aku nggak beli di Korea. Aku kemarin tuh dapat karantina, jadi itu aku pakai shampoo yang ada di situ. Dan juga aku pakai Scarlett. Nah, jadi aku ada Scarlett di sini. Cadan. Jadi aku lagi pakai shampoo dan conditioner ini karena kita lagi ngomongin shampoo dan conditioner. Jadi ini aku seneng banget. Ini adalah Jordania Sea Salt shampoo dan juga conditioner. Jadi yang ini yang warna biru itu adalah shampoo dan ini tuh wanginya magnolia. Seger banget. Jadi ini tuh sea saltnya itu kandungannya ya di dalamnya. Nah kandungan sea salt ini tuh dapat menyerap minyak berlebih, mengatasi penumpukan kotoran di kulit kepala, terus juga bisa membuka kutikel rambut. Jadi ini tuh biar apa ya, pas perawatan selanjutnya itu dapat menyerap dengan baik. Nah kayak gitu manfaatnya sea salt ya, dan dua-duanya ini kan sea salt, cuman mereka ini baunya beda dan teksturnya juga berbeda. Aku bakal kasih tahu. Kalau misal yang ini yang biru itu tuh kayak lebih cair-cair gitu. Nah kayak gini kalau misal lihat, ini kayak gini. Nah kalau misal yang ini tuh baunya bunga sedap malam. Ya jadi evening primrose. Nah kalau yang ini dia itu lebih kental. Nah kayak gini. Tadang. Kayak gitu ya. Jadi ini baunya itu beda dan warnanya beda, cuman kandungannya sama-sama sea salt. Jadi karena ini shampoo dan conditioner, jadi cara pakainya seperti biasa ya. Kalau misal yang shampoo itu kalian tuang di tangan kalian, terus kalian pakai di kepala kalian, di rambut kalian maksud aku. Jadi di rambut kalian terus kalian pijet-pijet gitu ya, terus habis itu dibilas deh. Cuman kalau misalnya yang conditioner, mungkin buat kalian yang nggak pernah pakai conditioner atau jarang pakai conditioner, itu caranya dituang dan ini diusapinnya itu bukan ke kulit kepala ya, tapi ke batang. Jadi di ujung-ujungnya gitu, jangan sampai kena kulit kepala. Nah terus habis itu kalian tunggu sebentar. Nah habis itu baru dibilas deh. Oh ya, jadi manfaatnya dari shampoo dan conditioner ini tuh banyak banget, aku bakalan jelasin. Jadi manfaatnya itu dapat mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut. Nah ini cocok banget buat kayak aku yang volume rambutnya dikit. Nah terus juga mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, dan juga membuat rambut jadi berkilau. Nah jadi itu semua manfaatnya dari si Scarlett shampoo dan conditioner ini. Jadi banyak banget kan, makanya kalian pakai ya. Ini aku tuh seneng banget karena baunya itu bener-bener kayak apa ya, seger banget parah. Kayak aku kan udah jelasin yang Scarlett sebelum-sebelumnya ya, kayak misal body lotionnya gitu, terus habis itu yang buat mandinya juga. Nah tapi ini tuh baunya tuh kayak bener-bener kayak stay lama banget. Jadi aku udah coba ini shampoo sama conditionernya, dan itu tuh sampai aku lupa berapa jam, kayaknya sampai besoknya deh. Sampai besoknya tuh kayaknya baunya tuh masih ada gitu. Dan bener-bener kalau yang ini tuh segernya tuh seger yang kayak kalian habis mandi kayak fresh gitu. Kayak gitu. Enak banget. Kalau yang ini dia itu kayak, kan ini baunya bunga sedap malam ya, jadi lebih ke lembut gitu. Ini lebih ke lembut dan lotion banget gitu baunya. Tapi kalau ini kayak sabun, baunya kayak sabun seger. Kalau ini baunya kayak harum ke yang lotion lembut kayak gitu. Cuman aku seneng banget, dan kayak kalau aku punya ini tuh aku jadi pengen apa ya,
pengen workout. Kenapa jadi pengen workout? Aku jadi kayak pengen workout dan pengen rambut aku kayak lepek dan basah, akhirnya aku bisa keramas deh gitu. Jadi kayak malah cari-cari waktu untuk bisa keramas gitu. Jadi buat kalian yang mau purchase ini tuh harganya 75.000 dan kalian bisa beli di Shopee-nya Scarlett. Aku bakalan taruh linknya di description box. Dan kalian juga bisa cek produk ini di Instagramnya Scarlett ya, dan linknya juga aku taruh di description box. Anyway, kita lanjut ke video kita ya tentang yang minimarket tadi. Oke, kita lanjut. Jadi kalau di minimarket Korea itu kan mereka jual makanan instan ya, kayak ramen instan atau ramyeon instan. Terus ada juga yang kayak nasi gitu yang instan juga. Nah, kayak macamnya itu banyak banget di sini, dan aku sama teman aku tuh coba makan di minimarket kan, karena waktu itu kantin kita itu belum buka dan kita kan beasiswa kita itu dapat makan kan di kantin. Jadi kalau misal kantinnya belum buka, jadi kita udah keluar dari karantina, mau makan apa dong? Akhirnya kita cari yang murah, yaitu makan di minimarket. Nah, di sini emang dia tuh instan dan juga murah, tapi kayak kurang gizi gitu ya, dan nggak terlalu bikin kenyang. Jadi itu sih kekurangannya. Cuman anyway, nggak apa-apa kalau misal kalian cuman kayak pengen mengganjal lapar gitu. Nah, di sini aku sama teman aku ngelihat ada banyak makanan. Nah, di sini kita cek pakai aplikasi Movco. Jadi buat kalian yang belum tahu aplikasi Movco, kalian bisa cek videonya di sini. Jadi aplikasi Movco itu adalah untuk ngecek kehalalan dari suatu makanan. Jadi kalian bisa scan, terus nanti bakalan muncul apakah itu tuh halal atau enggak, ada babinya atau enggak, ada alkoholnya atau enggak, itu bakalan lengkap banget. Jadi kalian bisa cek pakai itu. Nah, di sini aku sama temanku beli makanan kan. Setelah itu kita makan, terus kita mau buang sampahnya nih. Nah, cuman aku nggak tahu tempat sampahnya tuh ada di mana. Terus aku kan nanya nih ke mbak yang ada di kasir gitu ya. Tapi mbaknya itu cuma nunjuk aja, dan aku nggak tahu nunjuknya tuh maksudnya gimana. Nah, aku kira maksudnya mbaknya itu adalah taruh aja di meja, karena mbaknya tuh nggak ngomong sama sekali kan. Nah, ternyata harus dibuang di tempat sampah yang ada di bawahnya microwave sama dispenser. Jadi biasanya itu tempat sampahnya ada di bawahnya microwave sama dispenser, cuman kayak berupa rak gitu ya, yang nggak terlalu kelihatan. Jadi bagi aku yang barusan pertama kali datang ke Korea dan barusan pertama kali datang ke minimarket, itu tuh kayak invisible gitu loh, aku nggak kelihatan gitu. Makanya aku taruh di atasnya meja, dan aku yakin kayaknya mbaknya itu jadinya marah-marah deh. Dan ternyata ada guys, jadi di bawah microwave itu kan ada, dan itu dibagi-bagi, itu ada yang untuk makanan dan juga ada yang untuk kayak cup gitu ya, kalau misal kayak minum kopi, ada juga yang untuk plastik kalau nggak salah. Nanti kalau misal aku nemu video atau fotonya aku bakalan taruh di sini. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi jangan lupa untuk buang sampah ya. Kalau misal kalian nggak nemu, kalian bisa nanya ke kasirnya buangnya di mana. Cara nanyanya kalian bisa ngomong 저기요. Jadi permisi dulu. 저기요. 쓰레기 통이 어디예요? 쓰레기 통 itu adalah tempat sampah. Jadi seregi itu adalah sampah dan 통 itu adalah tempatnya. Jadi seregi 통이 어디예요? Di mana? 어디예요? Nah, nanti mungkin akan ditunjukkan gitu ya. Jadi kalau misal kalian ngomongnya bahasa Korea pasti ditunjukin sih, karena mereka ngerti kalian ngomong apa. Tapi kalau kalian ngomong bahasa Inggris belum tentu si kasirnya itu ngerti. Biasanya mereka kayak lebih memilih untuk diam atau nggak ngomongin apapun gitu. Dan kayak si mbak yang aku ceritain tuh dia cuma nunjuk, makanya aku juga bingung kan. Pokoknya kayak gitu ya. Oke guys, sekian dari guide ke minimarket yang ada di Korea. Jadi kalian bisa refer to this video biar kalian nggak berasa kayak foreigner banget gitu, dan juga jangan sampai nyusahin orang atau kasir kayak aku tadi. Bukan tadi sih, pas aku exchange kemarin gitu ya. Anyway, aku harap video ini bermanfaat, dan kalau misal kalian pengen bikin aku guide kemana gitu yang ada di Korea selama aku kemarin pas exchange gitu, kalian bisa tulis di kolom komentar ini ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!